Saya tuh merasa sebagai perempuan kita tuh tetap harus mandiri gitu loh. Jadi nggak ya any kind of kemandirian gitu, nggak harus kerja di kantor, tapi maksudnya tuh kita tetap harus punya penghasilan. Jangan tergantung dengan pasangan gitu loh. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Talk Woman Talk, sebuah podcast persembahan dari Cuap-Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia untuk seluruh perempuan dimanapun kalian berada. Ladies, gimana kondisinya hari ini? Semoga sehat, bahagia, itu yang paling penting ya. Karena kuncinya kita bisa memberikan dampak positif ke banyak orang-orang gitu ya, ke banyak perempuan. Untuk keluarga itu adalah kita harus sehat dan juga bahagia. Nah, ada kisah apa hari ini di Talk Woman Talk? Nah, seperti biasa aku selalu ngobrol sama orang-orang spesial dengan cerita-cerita yang pastinya akan memberikan insight, masukan, support juga. Karena kan women support women. Ya, hari ini Maria bersama dengan Ibu Sandra Adatriana, Head of Corporate Legal CUI PT Bumi Resources Tbk. Apa kabar Bu Sandra? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak kalau lihat persona-persona cewek-cewek bondol itu kayaknya akan menghadapi dunia, tapi aku bondol dulu gitu ya. Ya, mungkin bondol. Karena emang kayaknya kalau udah cewek bondol bisa aja ngelakuin apapun gitu. Practice biasanya kan praktis. Mau ngapain aja simple gitu. Itu nggak sih? Sekali hemat shampoo. Nah, itu dia. No need to blow. Nah, no need to blow. Yang paling oke banget ya. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Happy banget ya aku bisa ketemu Ibu nih, pengen tahu gitu ya gimana sih sepak terjang Ibu, rekam jejak Ibu, karir sampai sekarang akhirnya jadi Head of Corporate Legalnya Bumi Resources. Tapi emang dari dulu gaulnya di tambang-tambang, di mining-mining itu gimana? Oh enggak, jadi sebelum saya bergabung di Bumi Group ini, saya tuh kerjanya di law firm dulu. Oke. Ya, itu menghandle corporate matters. Seperti ini ya, apa first jobbernya anak-anak jadi ini waktu lulus kuliah, law firms ya. Yes, alhamdulillah langsung keterima di salah satu law firm di Jakarta. Nah, di situ sekitar 7 tahun. Nah, terus waktu itu tuh saya sempat lihat di koran, itu masih era zaman dulu banget ya. Nah, di koran tuh ada lowongan corporate legal superintendent. Oke. Nah, di situ saya apply. Yang alhamdulillah dipanggil, melewati tahap tes, tertulis, interview, alhamdulillah keterima. Oke, itu first job, first karirnya berarti dari situ. Iya, gitu ya. Jadi saya tuh waktu awalnya tuh masuk tuh ke Arutmin dulu. Oh. Itu kan masih under Bumi Group kan. Iya, nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Berarti bisa dikatakan di Bumi Group ini udah berapa tahun berarti? Ya bisa dibilang cukup lama ya, dari tahun 2004. 2004 silakan berhitung 2020. More than 20 years. Bisa. More than 20 years. Di satu grup yang sama ya, di grup besar yang sama, betul. Tapi mungkin mencok kali ya Bu di dalamnya. Ya, jadi sempat di Arutmin dulu tapi tetap menghandle corporate matters. Terus tahun sekitar 2018 langsung pindah ke holdingnya ke Bumi. Oh, gitu. Okay. Ya walaupun waktu di Arutmin pun tetap menghandle corporate-nya Bumi sih. Waktu dulu nih jadi zamannya masih kuliah berarti kan jadi anak-anak hukum ya berarti ya. Jadi anak hukum. Itu emang karena Ibu suka tertarik gitu ya untuk mempelajari apa itu hukum atau firm di Indonesia atau bisa dorongan gitu atau keluarga biasanya ada yang udah sarjana hukum. Ya memang mungkin kalau zaman dulu kan memang informasi nggak banyak ya. Jadi jurusan kuliah pun yang kita pilih biasanya dari orang sekitar kita gitu. Jadi kebetulan orang tua saya juga backgroundnya hukum. Tamat SMA, alhamdulillah keterimanya di Fakultas Hukum. Terus selesai kuliah seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kerja di law firm. Terus akhirnya memang jalurnya akhirnya masuk ke grup Bumi ya sampai sekarang gitu loh. Jadi memang jalurnya di mining tuh memang seperti itu. Gitu. Jadi memang bukan karena gue harus di law firm atau gue harus di perusahaan tambang, enggak. Jadi benar-benar sesuai air mengalir. Oh, oke. Jadi selama ini berkarir di Bumi Group juga air mengalir ya Bu ya? Iya, jadi ya memang let it flow. Karena Ibu termasuk orang yang seperti itu kan kalau kita comparison sama cewek-cewek zaman sekarang nih, para Gen Z. Mereka mah 3 bulan katanya cukup ya. 3 bulan, 4 bulan cukup cabut, pindah gitu ya. Kita belum tahu apakah kamu benar-benar sudah memahami dunia itu atau belum, tapi menurut mereka itu mungkin perbedaan antara Gen X sama Gen Z gitu. Kan kalau Gen X itu mereka lebih kalau berdasarkan pengalaman ya, even kita mau pindah kerja pun kan kita harus ada kayak safety net dulu lah. Kita nggak akan kita tanda tangan di kantor yang baru sebelum kita nggak akan resign
sebelum kita tanda tangan kontrak baru. Nah kalau beda sama generasi sekarang mungkin informasi yang mereka dapat tuh lebih banyak dari media sosial. Terus mereka melihat kesempatannya tuh lebih banyak gitu loh. Maksud tuh kalau zaman dulu kan ya mungkin masih paradigma orang lama ya. Jadi kita harus kerja di kantor. Nah sekarang tuh even jadi YouTuber gitu loh. Jadi influencer itu mereka udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Zaman dulu kan pada era saya di zaman itu kan belum terbayang hal seperti itu. Iya. Jadi ya udah lah ya Udah lah ya. Tapi 20 tahun lebih di Bumi berarti menyenangkan kerja di Bumi Group ya. Alhamdulillah. Karena kan salah satu yang buat bertahan kan adalah memang mungkin situasi kerja gitu kan. Kemudian level apresiasinya perusahaan ke karyawan itu juga ternyata didapatkan gitu ya. Jadi mulai dari lingkungannya, benefit, atasan itu. Semuanya mensupport ibu sehingga ibu bertahan atau berkarir ya. Saya nggak mau bilang bertahan karena orang tuh berkarya, berkembang, bertumbuh di situ 20 tahunan gitu. Tapi ada rasa di mana pengen ini nggak sih? Ada rasa pengen akhirnya udah nih cukup kayaknya di sini di Bumi Group dulu gitu Bu. Sebelum akhirnya sampai ternyata saya udah 20 tahun nih. So far seingat saya sih nggak pernah terbayangkan seperti itu sih. Maksud tuh mungkin aku tuh enjoy aja gitu. Gitu loh. Maksud tuh karena mungkin karena perempuan ya merasa bukan jadi kayak beban gitu loh. Jadi ya lingkungan enak, atasan nyaman, udah gitu. Kepikiran untuk ini juga sejauh ini seingat saya enggak ya. Oke. Berarti ya udah gitu ya emang jalin dan kebetulan juga ibu enjoy itu kan paling penting ya Bu dan kita kerjain sesuatu ya. Kalau kita nggak enjoy ya ngapain dipaksa gitu. Kalau istilah anak nyaman sekarang tuh kan kadang-kadang yang Gen Z sekarang tuh lingkungannya toksik gitu. Oh iya. Ya sih itu sih. Tapi kalau ini nggak ada sama sekali gitu ya. Dan ibu merasa bahwa apa yang ibu jalankan sekarang ini sudah termasuk dalam passionnya Bu Santa. Iya. This is your passion. Iya. Oke. Jadi benar-benar menikmati gitu. Gimana sih Bu untuk bisa, mungkin ini bisa tips ya atau masukan untuk bisa merasa bahwa emang ini passion yang memang harus dijalankan. Untuk menjadi orang yang let it flow susah loh Bu. Karena kan kadang orang ekspektasinya berlebih-lebih ya misalnya. Apalagi kalau kita kayak comparisons with others. Kayak kok gue ini dia kok tahu-tahu yang kayak gitu. Apalagi itu termasuk yang punya karir lama di satu grup besar. Kalau saya sih prinsipnya jalanin. Terus jangan terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain karena tiap orang tuh punya apa ya dibilangnya pace-nya berbeda-beda gitu. Jadi ya nikmati aja, syukurin gitu. Selama tidak terlalu mengganggu dan untung alhamdulillah tuh saya dapat support maksudnya tuh kan dengan kesibukan saya itu suami saya juga mendukung misalnya kalau saya harus pulang malam, saya pergi ada bisnis trip. Nah, jadi masih ada yang ngurus anak-anak ya kita saling inilah berbagi tugas dan fungsi gitu. Iya, pasti ada support system karena di karir tertentu untuk mencapai karir tertentu pasti support systemnya juga juara gitu ya. Tapi kan kalau industri pertambangan mining cowok banyak Bu. Iya memang. Lebih baik cowok daripada cewek. Kok di Bumi sendiri berapa tuh persentasenya? Mayoritas sih memang cowok sih laki-laki ya. Apalagi kalau yang di site ya, jadi yang operating company. Nah tapi kalau berapa persennya ya yang pasti persentase lebih banyak yang laki-laki sih daripada yang perempuan. Jadi memang biasanya kendala perempuan itu adalah once mereka udah bekerja, udah berkarir dan sayang sekali tuh banyak yang setelah mereka menikah, punya anak, tapi karena satu dan lain hal akhirnya resign dengan alasan untuk mengurus keluarga gitu. Iya ya itu dilema sebenarnya walaupun saya juga kadang-kadang pada apalagi waktu anak-anak masih betul sekali. Apalagi waktu anak-anak masih kecil ya, masih yang di bawah umur ya balita lah saya itu kadang-kadang menghadapi dilema itu. Tapi yang atau ya saya tuh merasa sebagai perempuan kita tuh tetap harus mandiri gitu loh. Jadi nggak ya any kind of kemandirian gitu, nggak harus kerja di kantor, tapi maksudnya tuh kita tetap harus punya penghasilan. Jangan tergantung dengan pasangan gitu loh. Nah itu yang kayaknya tuh saya tertanam di pola pikir saya. Jadi saya lihat dari zaman-zaman kuliah gitu bagaimana perempuan-perempuan yang terlalu tergantung dengan suami, maksud tuh tanpa menghormati rasa hormat kepada para suami. Kita tetap harus sebagai perempuan tuh tetap harus mandiri gitu loh. Dan maksud secara finansial kita juga jangan terlalu tergantung deh gitu. Kalau bisa kita tetap punya penghasilan sendiri. Tetap punya pegangan, punya penghasilan. Betul, karena kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Amit-amit cubung bayi misalnya suami kita
meninggal atau apa, selama kita nggak punya safety net kan agak-agak gimana gitu kalau kita nggak ada penghasilan. Karena pilihannya cuma dua tuh, dia suami diambil Tuhan atau diambil setan ya. Setan yang ngapak ya. Iya, Setan yang melayang. Itu yang agak ribet ya. Untuk ekonomi, untuk kondisi keuangan itu yang lebih ribet sebenarnya gitu. Ini ibu berhasil melewati masa itu dan alhamdulillah. berkarir cukup panjang waktu itu mengatasi dilema itu. Mungkin ibu bisa share. Mungkin saat ini pun juga ada perempuan-perempuan yang ada di dilema itu. Aku lagi bagus-bagusnya nih karir di tapi after birth mungkin habis melahirkan, kok kayaknya I need to choose, kayak harus milih deh prioritas gitu. Tapi ternyata kan ibu bisa ya. Itu gimana Bu mengatasi dilema? Ya mungkin yang tetap harus kita tanamkan tuh anak-anak. Ini maksud tuh ya memang sih anak itu kayaknya masih balita, seolah tergantung sama kita. Cuma suatu saat tuh anak-anak itu akan pergi gitu. Dan kita juga akan ditinggalkan. Jadi jangan menumpahkan 100% hidup kita kepada anak. Maksudnya tuh bukan berarti kita nggak sayang, bukan cuma ya kita tetap sayang, tapi tetap melatih mereka untuk mandiri karena cepat atau lambat mereka juga akan meninggalkan kita gitu loh. Jadi once mereka meninggalkan kita jadi kayak orang kehilangan arah. Yes. Jadi ya toh anak-anak tuh dalam waktu singkat tiba-tiba udah besar sendiri gitu. Iya. Ya memang sih yang seperti tadi disampaikan ya alangkah indahnya kalau memang support sistem kita di rumah tuh ada yang ini. Memang nggak mudah loh, misalnya kita harus ke kantor tiba-tiba dapat anak sakit gitu kan. Iya benar sih, itu kayak harus membagi hati, pikiran, jiwa raga ya. Paling nggak ada yang partner kita untuk bisa bagi tugas gitu. Misalnya, nggak bisa, ini tolong ini dulu gitu. Handle dulu gitu ya. Di support sistemnya juga memang harus jalan. Tapi aku setuju sih memang the best parenting itu adalah mengajarkan anak mandiri tuh justru malah ways of the best parenting gitu. Karena mereka akhirnya bisa melakukan apa-apa sendiri bukan karena nggak sayang gitu. Iya. Nah kalau di corporate legal tuh ngapain aja sih biasanya Bu yang jadi handle tugas? Karena kalau dari sisi corporate sih lebih banyak untuk melakukan menghandle yang urusan corporate-nya Bumi. Terus kalau misalnya ada refinancing, nah itu. Jadi kita memastikan bahwa secara operasional tuh Bumi comply dengan peraturan-peraturan. Oh, oke. Kan kalau kadang-kadang kalau di industri pertambangan kan suka berubah-ubah tuh regulasi. Itu ngaruh nggak sih Bu dengan apa yang dikerjakan oleh Bu Sandra? Iya, jadi kita harus terus update dan kalau misalnya ada perubahan kita langsung harus melakukan analisa nih apa nih impact-nya ke company gitu. Baru masuk ke situ ya. Jadi memang kayaknya karena kan kalau di dunia legal atau misalnya law firms dan lain sebagainya itu kan kayak memang berhubungan dengan peraturan, betul sekali segala macam. Ya. Kalau di mining cukup dinamis juga kan? Iya betul. Kan? Berarti kerjanya banyak dong Bu. Kerjanya banyak berarti ya Bu ya. Iya. Banyak kan kita satu tim. Nah itu tim tuh cewek cowok banyak mana di legal? Kalau di legal ya kebetulan sih memang kebanyakan perempuan sih. Kalau yang di Bumi ya perempuan. Kalau si legal ini cewek justru banyak cewek. Atasannya juga itu perempuan. Oh oke. Berarti urusan duit, peraturan, undang-undang dan lain sebagainya itu biasanya perempuan gitu ya. Nah ibu pernah nggak sih membayangkan mungkin at the time atau at the moment kayak kalau saya tuh nggak di profesi sekarang itu saya jadi apa ya gitu. Pernah nggak Bu kepikiran? Pertanyaan yang sederhana tapi sebenarnya sulit. Pernah kalau soalnya aku suka kayak gitu nih kalau misalnya gue nggak jadi news anchor ngapain ya gitu. Ya terus terang sih nggak kebayang ya kan gini contoh sederhananya aja. Mungkin saya waktu SMA saya tuh ngambil A2 dulu istilahnya tuh A2 itu yang untuk biologi gitu kan. Terus salah ya Bu itu IPA ya masuknya ya. Masuknya IPA kalau zaman dulu tuh biologi karena pengen jadi dokter dulu sempat. Pengen jadi dokter. Suka nonton film zaman dulu tuh ER George Clooney, ganteng itu sekarang tapi udah aki-aki. Nah terus tapi ternyata nggak kuat lihat darah gitu. Oke. Nah terus ya udah pas itu karena kembali lagi yang tadi di awal tuh karena di lingkungan kita itu hukum, ya udah deh ambil hukum aja gitu. Ya udah memang sudah terpapar lah lingkungannya gitu ya. Kalau susah-susah tanya-tanya ini juga gampang gitu ya. Terus semester pertama ternyata pelajaran hukumnya menyenangkan ya. Hukum kan sebenarnya lebih banyak logika gitu. Jadi banyak yang bilang ngapain saya masuk hukum? Mesti jago ngafal. Tidak Rudolfo gitu. Tidak Ferguson ya. Itu justru kalau hukum tuh lebih banyak logikanya gitu. Gitu. Hal apa yang paling Ibu ingat gitu ya sepanjang karir Ibu selama 20 tahun ini selama ada di profesi sekarang ini yang paling diingat mungkin
entah ya, aku sebutnya kayak pencapaian atau kayak pernah ada sesuatu hal yang akhirnya finally selesai gitu. Ada nggak sih? Ya bisa dibilang banyak sih. Jadi setiap ada Bumi corporate action kan, ya kita sebagai legal kan mensupport tuh semua corporate action yang Bumi lakukan. Nah kalau itu berhasil ya udah itu senang banget gitu. Jadi apa yang kita bergadang pulang malam marah-marah itu kayaknya terbayar gitu. Ibu suka marah-marah nggak kelihatan yang nggak itu ya misalnya adalah gitu. Tapi emang stressful itu ya proses kerjanya, maksudnya ada momen-momen di mana memang harus waktu itu tidak ada waktu gitu. Jadi kayak benar-benar kadang-kadang sesuatu itu di luar kontrol kita gitu. Dan apalagi kan misalnya perbedaan waktu, misalnya lendernya dari negara mana gitu loh. Untuk koordinasinya susah gitu. Lebih banyak lagi ya lender. Iya, apalagi waktu zaman saya sebelum sekitar tahun 2000, sebelum tahun 2016 itu kan wah banyak sekali gitu transaksi gitu. Iya, itu yang lender-lender luar yang harus mengikuti jamnya mereka justru. Iya betul sekali. Dimana jam kita di sini udah harus istirahat lay down, tapi jam sana masih. Jadi misalnya nunggu drawdown di sini kita misalnya manajemen udah ini kapan uangnya kok belum drawdown. Sementara kita juga nge-push lawyer yang dari ininya ini gimana kayak gitu-gitu. Kalau udah kayak gitu stressful atau mungkin kayak udah ngapain Bu biasanya? Kalau saya tuh biasanya tuh kalau misalnya itu saya suka yang apa ya, baca buku, pokoknya yang me time saya tuh baca buku, nonton, terus jalan-jalan, traveling. Kalau enggak saya suka ikut walking tour yang tentang sejarah-sejarah. Jadi yang benar-benar tuh jalan sendiri gitu, nggak mau sama keluarga, pokoknya sendiri. Kalau enggak ya sama komunitas-komunitas begitu. Itu lucu ya, jadi Ibu di tengah wow ternyata senangnya yang slowy baca, menikmati sejarah. Kadang-kadang even cuma ke salon aja tuh, treatment rambut tuh bagi saya tuh udah kayak me time gitu loh. Iya sih. Tanpa gangguan. Betul. This is me time ya, itu waktu saya ya. Nah next nih Bu, setelah karir yang cukup panjang gitu, apalagi sih pencapaian yang kepengen Bu Sandra raih di kehidupan ini, apa sih yang pengen dicicipin? Kayaknya penasaran deh sama industri ini mungkin, atau misalnya penasaran deh sama apa, atau mungkin bikin law firm sendiri mungkin. Enggak sih, saya so far udah cukup puas kok dengan yang saat ini. Udah maksud tuh udah, dan yang penting anak-anak saya juga sekolahnya beres, berhasil gitu. Nggak terlalu, mungkin dibilang nggak terlalu ambis kali ya. Cuma so far ya saya sih bersyukur aja sih gitu. Tapi kayaknya Ibu memang punya rasa cukup yang besar ya, maksudnya karena kadang-kadang manusia itu rasa cukupnya nggak ada biasanya kan, makanya kita kadang ngerasa ini kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Gimana sih Bu caranya untuk bisa punya mungkin ada rasa mengaduh, kayaknya gue masih pengen begini, cuma kadang-kadang kalau kita lihat dari sisi kehidupan lain masih banyak loh yang kurang beruntung gitu loh gitu. Jadi ya kita tuh memang tetap harus lihat ke atas untuk ada ambisi, tapi kita jangan lupa kita lihat ke bawah, tapi jangan sering lihat ke bawah terus gitu. Kalau misalnya kita selalu lihat ke atas, nanti ada apa-apa di bawah kita jatuh. Betul, gitu. Kesandung ya. Betul, kesandung. Jadi ya udah kita harus bukan lihat ke atas terus gitu. Ya. But I love it. Aku seneng banget Mbak Ibu tuh auranya sangat-sangat happy, terus kayak membawa sesuatu tuh ringan aja gitu. Kayak kalau ada masalah santai aja gitu. Ya sih, maksud tuh kalau apalagi di industri ini ya, jangan terlalu pakai perasaan gitu, maksud tuh. Di mining ya. Maksud tuh ya khususnya kalau untuk urusan legal ya jangan terlalu pakai hati gitu. Jadi ya udahlah gitu, just jalanin aja, do your best gitu. Jangan kepikiran aduh ini transaksinya, jangan. Karena itu supaya logik ya. Jangan sampai nggak bisa tidur. Apa memang saya kebok sih nggak tahu sih, cuma ya udahlah, apa yang terjadi di kantor gitu. I love it. Aku suka sekali itu. What happened in office ya stay in office ya. Jangan dibawa-bawa. Apa yang di rumah nggak usah bawa ke kantor, ya udahlah gitu. Nah ini untuk kasih best influence juga nih Bu untuk perempuan-perempuan Indonesia sekarang nih yang lagi nonton Top Woman Talk nih, untuk bisa punya semangat kayak Bu Sandra, terus udah bisa menakar juga apa yang bisa dilakukan, contribute-nya juga gitu. Karena sampai sekarang menjadi orang yang loyal dan berkarir baik itu kan wah kayaknya langka ya. Apalagi di era sekarang nih cewek-cewek begitu diomongin ini dikit, kalau gue sih cabut loh besok. Kayak mereka kayak seakan-akan apa sih yang mereka cari gitu, sama kita nggak tahu. Nah gimana nih Bu, kasih best influence-nya buat perempuan-perempuan. Ya kita sebagai perempuan itu tetap lakukan yang terbaik gitu. Jangan mau kalah sama laki-laki gitu. Maksudnya tuh basically perempuan tuh sama kayak laki-laki. Walaupun memang
secara physically, waktu fisik dalam arti ya kita nggak mungkin dong ngangkut berat-berat gitu. Memang secara hormonal kita juga diciptakan tidak sekuat laki-laki secara fisik gitu kan. Tapi secara pikiran, sifat kita sama laki-laki. Jadi perempuan itu tetap harus mandiri, do your best, jangan mau kalah sama laki-laki. Gitu. Tapi tetap jangan melupakan kodratnya sebagai perempuan. Ya, walaupun memang secara kompet, apalagi kalau di dunia kerja ya, Bu. Kalau di dunia kerja kan kita kompetisinya mau cewek, mau cowok gitu kan. Tapi ketika kita pulang ke rumah, karena satu posisinya istri atau ibu ya itulah posisi kita di situ ya. Oke, wow, ini sangat menarik sekali. Aku kayak dapet suntikan energi, terutama karena Bu Sandra orangnya sangat sesemangat itu dan sangat sepositif itu, dan ternyata berkarir panjang, memiliki loyalitas tinggi terhadap sebuah perusahaan, ini juga memberikan dampak yang positif juga gitu untuk kita karir kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bu Sandra. Bu Sandra, thank you so much udah ngobrol-ngobrol di Talk Woman Talk-nya. Cuap-cuap cuan CNBC Indonesia, sehat terus. Makasih. Sebarkan terus Sama-sama positif, sehat terus ya Ibu ya. Dan taklah gondol Bu. Keren soalnya. Gondol forever. Terima kasih juga ya untuk ladies dimanapun kalian berada yang sudah mendengarkan kita hari ini. Jangan lupa dengerin kita Fresh from the Oven ada di Spotify, kita juga ada di YouTube channelnya Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia. Kita hadir juga di CNBC Indonesia TV. Jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan ya. Terima kasih banyak udah dengerin Mari Katarina hari ini dan juga Bu Sandra. Kita berdua pamit. Say bye ladies. Dah ladies, see you.